Astaga, ini paling cerita ini. Wah. Sanurihim ayati Al-Fatih 41 ayat 53. Surat 41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di bulan penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kami bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Sanurihim, aku akan perlihatkan. Ini janji, bukan sekarang ya. Sanurihim itu sebuah janji. Aku akan, bukan sekarang. Aku akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk seluruh alam semesta dan juga pada dirinya. Nah, kenapa bisa ini? Habis cerita dia perlihatkan tanda di segenap alam semesta, baru dia bilang juga pada dirinya, sehingga jelas baginya bahwa ini benar. Ini benar. Jadi kebenaran itu, standar kebenaran bagi kita itu adalah apa yang kita lihat sendiri, apa yang Allah perlihatkan kepada kita. Bukan cerita seperti ini, cerita saya habis cerita baru cerita juga ke orang lain bahwa yang saya cerita ini kebenaran. Bukan begitu kebenaran. Cerita seperti ini simpan, catat, jangan dulu dianggap benar. Ikuti perintah Tuhan. Kalau itu ya jelas benar. Kalau Al-Quran yang ngomong, kalau Tuhan bilang begini pasti itu benar, tidak diragukan kalau dia. Tapi ini lewat saya ini mulut, cahaya Tuhan padam gara-gara ini. Kalau saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu cahayanya redup. Tapi kalau Al-Quran mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu cahayanya sangat terang. Jadi kalau kita bawa kalimat itu ke orang lain, jangan katakan Kepala Abi itu mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Salah, itu cahaya itu tambah habis. Tapi kalau Al-Quran mengatakan tiada Tuhan selain Allah, lalu dia cari lagi, betulkah Al-Quran bilang begitu? Dia dapat lagi cahaya. Paham maksudnya ini? Jadi ketika nanti kita berpraktik, ingat, harus Al-Quran kita punya dasar perjalanan. Jangan informasi yang kita dengar dari saya sekarang, bukan. Sebentar kita selesai tahu rumus-rumusnya ini, rumus-rumus cara membaca Al-Quran, hilangkan gini, bilang saya pernah berguru, hilang kami. Gurumu sudah jelas. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Kalau lainnya pengajar lah, tidak ada apa-apa. Diajar juga dia. Nanti sudah menggunakan Al-Quran, baru bisa dijadikan petunjuk jalan. Yang diperlihatkan oleh Allah siapa? Siapa yang diperlihatkan ini? Siapa? Ya, aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Siapa yang mau diperlihatkan? 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkali kelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sungguh dia maha mendengar melihat. Jadi tujuan Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda dari Allah. Jadi kalau Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda itu, harus dia harus perjalankan. Ya. Dan kalau kita mau tahu tentang keadaannya pasar sentral sekarang, kita mesti jalan ke, Tuhan mesti perjalankan kita ke sana, ceritanya seperti itu. Dia mesti bawa kita ke sana. Pertanyaannya, siapa yang dibawa jalan-jalan oleh Tuhan? Siapa yang diperjalankan oleh Tuhan? Yang dalam tanda kutip di situ hambanya. Tidak mungkin Tuhan memperjalankan kita kalau kita tenang-tenang di sini, duduk di sini.
Tapi kalau kita saat ini bergerak berjalan ke sentral, pertanyaannya siapa yang perjalankan? Kita atau Allah? Atau kita sendiri? Ya, dibilang Tuhan, ya jalan ke sendiri paling. Kalau sanggup di jalan ke sendiri, tapi ya barang-barang baru ke sini, terutama ini. Ruf, sini ke lurus baru sudah jalan. Bisa tidak? Tuhan yang perjalankan. Tapi kalau dia jangan perjalankan, saya tinggal di sini. Bisa tidak? Tidak bisa juga. Berarti dalam saat yang sama, ketika kita berjalan, Tuhan juga perjalankan. Tapi ingat, jangan meyakini bahwa ini saya berjalan atas kekuatan sendiri. Ya, harus atas dasar kekuasaannya Tuhan. Maka dibuatlah miniatur perjalanan kita, miniatur perjalanan alam semesta ini, dari yang gaib sampai masuk ke sini, dibuatlah miniaturnya pada diri kita sendiri. Di sini wilayah kekuasaannya, di sini wilayah kekuasaan kita sendiri. Kamu bisa berjalan di situ. Keluar dari sini bukan wilayahnya. Keluar dari sini bukan wilayahnya. Kalau bisa keluar ke sini kemudian bergerak kemana-mana, sejauh-jauhnya perjalanan hanya sampai di alam sini. Tidak bisa mau coba-coba lagi naik ke atas. Mau naik ke atas, kalau mau naik ke atas turun dulu ke sini, jalan dan dulu. Harus tidak tahu apa-apa. Harus tidak bisa keluar-keluar. Ya. Jadi kalau masih bisa keluar baru mau ke sana, udah bisa. Hilangkan dulu itu tadi yang keluar-keluar. Duduk di sini baru keluar jalan-jalan. Wah, ternyata Ka'bah ini begini ya. Sudah tidak bisa itu dipakai untuk naik ke sana. Untuk naik ke sana harus jalan dan buruk. Di sini kau berjalan, dibuatlah miniaturnya perjalanan. Nah, inilah mikronya alam semesta. Kita berjalan dalam diri kita menelusuri titik-titik perjalanan ini dengan rumus yang Al-Quran jelaskan. Kemampuan berjalan kita hanya ada di sini. Jika kita sudah berjalan di sini, lalu Allah katakan, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa? Karena dia sudah berjalan di wilayah kekuasaannya. Allah perjalankan juga di wilayah kekuasaannya sesuai dengan apa yang kamu lakukan di sini. Jadi ini perjalanan ini bukan kita yang inginkan. Kita hanya bisa yang kita inginkan ya dengan jenis umpamanya tarik nafas, angkat kursi, baru takbir, ucapan, baru tiba di sini akan mendelang, tutup mata dia masuk di situ, buka mata lagi, tarik nafas lagi, takbir lagi, baca lagi ayat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sudah kita lakukan ini tidak ada perjalanan kemana-mana, tidak ada. Yang pun stop, ketika yang pasal sulbi, takbir, saya langsung dia itu Mekah itu begini, salah cerita salah itu. Tidak boleh ada apa-apa di situ. Nanti sudah kena ini, kena rumusnya, baru ya Tuhan mau bawa kemana? Mau bawa kemana Tuhan? Ke Masjidil Haram? Berarti perjalanan kita sudah berhasil sampai di sini. Pak, itu pun kalau Tuhan riba tak lihat, kalau tidak mau tidak mau riba. Ini kalau saya tidak pasti sombong gitu ya. Jadi cerita dulu, lihat kamu. Tuhan riba, Tuhan riba. Ini satu perhatian, nanti perjalanan di dalam itu. Supaya Tuhan ridho kepada kita, kita juga mesti ridho dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan antara aku dengan Tuhan. Ya. Dari diri yang satu tercipta pasangannya, dari sini tercipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini selain aku adalah diri. Ya. Selain aku adalah dirinya. Jadi kalau ada yang datang maki-maki, apalagi ini maunya Tuhan? Maki-maki lagi. Bukan Tuhan maki-maki saya, bukan. Keadaan yang membuat saya, keadaan yang dibuat oleh Allah untuk menguji ridho tidak dengan apa yang Tuhan lakukan. Kalau jalan seperti air, panas matahari, tidak ridho. Maka pergi tadi, tapi hujan, tidak ridho. Kalau hujan, cari payung. Kalau payungnya diterbangkan angin, biarkan basah. Kalau basah sampai banjir, tenggelam, ya biar tenggelam mati. Kan kalau mati kan tidak kemana-mana juga, ke Tuhan juga. Itu kalau sudah klop